Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Oke Tribuners, kembali lagi. Oh ini lupa. Kembali lagi dengan saya Molly dan juga ada Bang Da Tazli. Kita membawakan acara Selamat Sore Medan hari ini pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 Tribuners. Tapi sebelum kita mulai untuk cakap-cakap ke beritanya nih, mau infoin nih untuk Tribuners yang hobi atau doyan atau sangat tertarik dengan perkopian Bang. Dipastikan untuk mencoba Awi Kopi. Oh ya ini dia. Karena Awi Kopi itu adalah kopinya lokal orang Medan kan Bang. Tapi kualitasnya bukan main-main. Aku baru masih ada setengah gelas lagi. Ngopi tiap hari. Kopinya tapi tetap Awi Kopi kan. Awi Kopi, karena udah cocok. Benar. Selain itu Tribuners, aku juga gak capek-capeknya infoin kalian buat para ciwi-ciwi nih yang kepengen LS atau juga nail extension. Kalian bisa untuk coba hubungin di win_art_clr. Ini ada di bawah ini. Operatornya mana nih di bawah ini? Nanti muncul nih. Sabar, tunggu dulu. 3. Wah, win_art_clr. Kalian bisa ngubungin DM ke situ karena bakal ada home service dan adminnya juga sangat-sangat. Sekalian aja di follow dulu. Nanti kan ada tuh postingan. Bahasanya adminnya dia ramah apa Bang? Supel ya gitulah ya, begitulah Tribuners, enak lah pokoknya, baik gitu. Dan satu lagi infonya, nanti ada kejutan hari ulang tahun Tribun Medan. Benar. Dan di tahun ini ada yang beda. Spesial sekali ya kan Bang. Biasanya jalan santainya itu kan di Kesawan, daerah Kesawan. Betul, maksudnya di jalan raya. Di jalan raya. Kalian pernah nggak nyobain jalan santai tapi di mall? Bayangin. Jadi buat Tribuners yang kepengen ikutan acara kita nantinya di tanggal 28 sampai tanggal 2 Oktober ya Bang? Iya. Bisa beli tiketnya. Sudah disediakan, udah tersedia. Iya, tiketnya bisa langsung datang aja ke kantor kita. Bisa untuk membeli tiketnya, harganya cuma Rp15.000. Hadiahnya mobil, hadiah utamanya. Terus ada sepeda motor, terus masih banyak juga hadiah menarik lainnya. Jadi harganya Rp15.000, terus udah dapet makan juga Bang, snack. Dan biasanya itu ada yang borong kalau lomba, iya. Karena pernah Molly tahu ulang tahun Tribun Medan itu hadiahnya rumah, pernah. Terus diborong sampai berapa supaya tiket lebih banyak gitu. Peluangnya kan. Ada yang 1 blok. Ada peluang dia untuk dapat di rumah ya kan. Tapi ada juga, tapi nggak tahu lah. Pokoknya banyak lah orang-orang yang beli tiketnya itu sampai banyak gitu. Jadi buat Tribuners dia sampai kehabisan tiket. Karena tiketnya juga terbatas. Dan seringnya kehabisan itu. Iya. Nggak sampai hari akhir kan. Karena ini masih banyak, karena baru dibuat ya tiketnya ya Bang, baru disebarkan. Jadi buat Tribuners yang ingin belinya bisa langsung datang ke kantor Tribun Medan yang ada di Jalan Wahid Hasim nomor 37 atau lebih tepatnya di sebelah Napoleon. Ya. Oke, kalau gitu Tribuners kita langsung masuk aja ke berita kita yang pertama nih Bang. Berita pertama ini tentang begal nih, lagi-lagi ya. Begal yang makin meresahkan karena makin berani beraksi di siang bolong. Luar biasa. Jadi yang bolong? Siangnya, maksudnya di siang hari. Siang bolong itu tengah hari, pas tengah hari. Ya baiklah. Jadi korban yang bernama Sofia Ria Riantika berusia 22 tahun, warga Dusun 4 Desa Firdaus, Kecamatan Serampak, Kabupaten Serdang Bedagai, dibegal oleh orang tidak dikenal di perkebunan sawit milik PT Sofindo yang berada tak jauh dari kediamannya. Bahkan yang lebih miris lagi Bang, kejadiannya itu hanya berjarak 500 meter dari rumahnya. Jadi dia itu pergi itu jam 11 waktu Indonesia Barat itu untuk menjemput anaknya yang pulang sekolah. Terus waktu tiba-tiba di jalan yang sepi itu dia dijegat sama orang yang keluar dari ladang sawit itu. Dan yang mirisnya lagi ketika udah dia istilahnya mempertahankan sepeda motornya pada saat itu kan, ternyata terjatuh. Terus dia tetap menahan sepeda motornya, kepalanya dicangkul. Dan ibu itu dalam kondisi hamil 8 bulan. Benar. Udah sampai berlumuran darah. Terus suami korban yang mendengar suara dari teriakan istrinya pun mendatangi ke tempat kejadian. Ternyata pelakunya tuh sudah berhasil kabur dan membawa handphone serta juga dompet milik dari korban. Ya sebagai perempuan dia tergolong berani ya. Kalau kita aja laki-laki belum tentu berani mempertahankan itu. Istilahnya udahlah biarin aja. Apalagi dia sedang hamil 8 bulan itu gede kan Bang. Sebulan lagi udah brojol loh.
Jadi warga juga sempat, bukan warga yang suaminya sempat mengejar pelaku yang lari, cuman tidak dapat tertangkap. Ada videonya nih kan, Untuk Bang? lebih jelasnya kita tonton dulu videonya. Kejadian sama rumah 100 meter ada. Jam 11 pagi itu tadi korbannya naik apa, Pak? Naik kereta Jupi. Dari mana, Pak? Dari arah dari arah rumah mau keluar, mau jemput anaknya ke sekolah ya, Sendirian, Pak? sendiri. Pak, katanya korbannya hamil, itu seperti apa, Pak? Hamil tua, mungkin menurut kabar katanya udah bulan-bulannya mau melahirkan ya. Jadi kondisinya saat ini seperti apa? Dan kondisinya dibawa ke rumah sakit Sultan Sulaiman. Apa yang mengalami luka, Pak? Apa yang Sampai bagian? sana belum saya ikuti sampai sana. Sekarang di rumah sakit Sultan Sulaiman. Tapi dicangkul ya gitu ya, Pak? Dicangkul. Sofia Rika Riantika. Tadi waktu kejadian mau kemana? Dari mana? Dia mau jemput anaknya sekolah. Hmm. Dia mau jemput anak sekolah. Di sinilah simpang itu. Hmm. Dia tolong saya nggak dengar. Orang saya pun di situ tempat jaga anak dia. Kita tahu bapaknya pulang, tengok udah di situ dia, udah di pohon pisang itu tolong. Tengok bapaknya kenapa? Aku tengok lari udah darah semua kepalanya. Oh, kepalanya berdarah. Dicangkol. Dicangkul. Jadi udah berdarah semua di situ. Udahlah bapaknya ngejar orang itu ke sana. Aku sama orangnya tak panggil semua ke situ lah semua ke rumah sakit Sulaiman sana. Sama minta tolong orang depan itu pakai mobil itu. Bawa apa? Sepeda motor, Bu? Iya, sepeda motor. Dapat sama begalnya nggak? Enggak, dia mempertahankan kunci tadi itu lagi, Pak. Sepeda motor apa? Jupe. Jupe. Ya kan karena masih pinggir kampung loh. Makanya dia tolong tadi karena namanya kayak gini nggak denger juga lah, namanya perasaan dia kenceng nggak bisa kan. Kondisinya hamil, Bu? Iya, hamil tua dia, Bang. Berapa bulan, Bu? Udah bulannya itu. Jadi kondisi kehamilannya tadi seperti apa? Apa kandung? Bagus kata dokternya. Oh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuman kepalanya berdarah. Kepalanya itu yang kena Sudah tampar. dijahit? Udah. Berapa jahitan, Bu? Nggak tahu, belum nampak pulang. Nah, itu ada sedikit diwawancarai ya warga sekitar yang dekat dengan lokasi kejadian ya, Bang, ditanya-tanyain peristiwa ini ya. Oke, kita langsung aja tanya sama reporter kita, ada Anugrah. Halo, Anugrah. Halo, selamat sore Kak Moli dan Bung Tazili. Selamat sore. Anugrah, bagaimana sebenarnya kronologi lengkap dari peristiwa ini? Terus seperti apa sejauh mana sudah laporan? Apakah korban sudah melakukan laporan kepada kepolisian atau belum? Silakan Anugrah. Nah, baik Kak Moli dan Bang Tazli dan Tribun Medan. Tadi memang kejadian itu sekitar pukul 11 ketika memang korbannya Sofira itu sedang ingin menjemput anaknya ya yang baru saja pulang sekolah, kemudian melintasi perkebunan sawit di Desa Firdaus, Kecamatan Sirampa, Kabupaten Serdang Bedagai. Memang di lokasinya itu memang rumahnya sendiri dekat dengan perkebunan sawit milik PT Sofindo. Nah, ketika melintas memang kondisi memang di dekat perkampungan dekat rumah dia itu memang ada kedai kopi ya. Ada orang berkumpul-kumpul, namun sekitar 50 meter itu kondisinya memang perkebunan sawit, dan di situ dia awalnya itu melintas dan langsung ditendang gitu ya. Nah, karena pelakunya ini bersembunyi di semak-semak di pinggir pohon sawit, kemudian korbannya jatuh dan langsung dicangkul gitu kepalanya oleh si pelaku ini. Kemudian dia mengambil sejumlah barang milik si korban termasuk dompet dan juga handphone. Namun ketika si pelaku ini ingin mengambil sepeda motornya, di situ kemudian si korban ini melakukan perlawanan, kemudian merebut cangkul dan meminta tolong. Jadi kan korban tadi sempat saya wawancarai ketika di rumah sakit, dia mengatakan kalau yang membuat pelaku ini takut adalah ketika dia berteriak minta tolong, dan sejumlah orang kemudian tadi sempat mendatangi lokasi di mana korban ini dibegal. Dan sejauh ini tadi Kak Moli sudah ada dari Polres Serdang Bedagai yang melakukan
olah tempat kejadian perkara karena memang langsung ditangani karena tadi laporannya sudah langsung diadukan begitu oleh keluarga ke Polres Serdang Bedage dan saat ini memang masih dilakukan pengejaran dan kemudian tadi ada informasi tambahan kalau misalnya diduga pelaku ini memang sudah beberapa hari, ada 2 hari dilihat warga di situ sedang duduk-duduk begitu di sekitaran perkebunan sawit tersebut. Begitu Kak Moli dan Bang Tajli. Oh, berarti ada warga yang sudah melihat wajah korban ya, sehingga mengenali siapa korban ya. Begitu, pelaku. Oh ya, sorry, pelaku. Ya begitu. Jadi ada pengakuan dari beberapa anak-anak yang di situ, termasuk ada orang yang pergi ke ladang itu melihat, tapi tidak mengenali pelaku ini ya. Namun dia melihat beberapa hari ini ada orang yang duduk di sekitaran pohon sawit yang ada di situ di perkebunan PT Sopindo itu dan kemungkinan kuat dugaan itu adalah pelaku dari korban pembegalan ini yang tadinya sempat kabur. Tadi memang warga sempat mengejar ya begitu, namun karena memang kondisinya tidak memungkinkan sehingga si pelaku ini berhasil kabur begitu. Kamoli dan Bang Tajli. Ya, Anugrah, untuk kondisi korban bagaimana saat ini? Nah, saat ini korban sedang ditangani di ruang IGD di Rumah Sakit Sultan Sulaiman di Kabupaten Serdang Bedage. Kondisinya sudah pulih begitu. Tadi ketika saya ke sana sudah mulai sadarkan diri karena tadi sempat shock ya. Karena tadi memang di kepalanya itu mengalami robek yang cukup serius. Di bagian mananya, Anugrah? Sorry. Di bagian kepala sebelah kiri itu dipukul menggunakan cangkul yang kemudian tadi itu yang membuat si korban histeris karena memang darahnya bercucuran cukup banyak. Kemudian tadi sudah dilakukan penanganan dan sudah dijahit. Tadi ada 7 jahitan yang dialami korban. Nah, selain dipukul cangkul juga ternyata korban ini sempat dipukul di bagian bibir dan ditendang pada bagian lengan kanannya saat mengendarai sepeda motor dan itu yang membuat korban sempat terjatuh dan kemudian langsung dicangkul oleh si pelaku ini. Namun sampai sejauh ini memang kondisi korban sudah cukup baik dan tadi juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi kehamilan korban ini karena memang kondisi kehamilannya sudah 8 bulan lebih, artinya sebentar lagi akan melahirkan dan kondisinya cukup baik, normal, tidak ada gangguan setelah insiden yang terjadi pada siang tadi. Begitu Kamoli dan Bang Tajli. Oke, apakah ada identifikasi bahwa pelaku merupakan warga sekitar? Sudah ada belum, Anugrah? Nah, sejauh ini memang belum, tapi dari ciri-ciri sudah dikenali. Warga sendiri tadi menyebut tidak terlalu mengenali wajahnya, namun ada beberapa yang mengaku dengan kalau pelaku ini ciri-cirinya masih berusia muda, kemudian kurus, berbadan kurus, dan tadi korban menyatakan kalau dia menggunakan topi, jadi dia tidak begitu mengenali wajahnya, namun dia melihat kalau si pelaku ini tidak menggunakan pakaian begitu, artinya membuka baju dan memegang cangkul begitu. Kamali. Anugrah, apa sebelumnya lokasi ini termasuk lokasi rawan? Pernah terjadi hal yang serupa atau bagaimana? Nah, sebenarnya lokasi ini tidak begitu rawan di atas kasus-kasus seperti ini ya, kriminal, karena memang di sekitar situ banyak rumah penduduk dan kasus ini memang baru terjadi sekali ini, apalagi kasus pembegalan yang terjadi di sini, Bang Tajli. Namun mereka menduga kalau pelaku ini memang bukan orang dari orang sekitar situ, melainkan orang pendatang yang belum diketahui identitasnya. Ada dugaan memang ini orang yang kurang normal begitu. Kita tidak tahu apakah dia pecandu narkoba atau memang memiliki gangguan kejiwaan. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh beberapa saksi warga yang ada di sana, termasuk korban sendiri tadi yang melihat kalau si pelaku ini membawa cangkul dan tidak menggunakan baju, hanya mengenakan topi begitu, Bang Tajli. Jadi barang-barang dari korban apa aja nih yang berhasil dibawa kabur oleh pelaku? Nah, tadi pelaku memang mencoba melarikan sepeda motor, namun tidak berhasil karena memang kuncinya itu terlepas dari sepeda motor dan kemudian kena si korban ini menjerit-jerit, makanya dia langsung meninggalkan korban. Namun dia berhasil membawa dompet, kemudian juga handphone milik si korban yang berhasil dia bawa kabur
Begitu Bang Tajli. Oke, kalau gitu kita tunggu ya Nugrah untuk laporan dari kepolisian ya. Ya, update-nya mana tahu. Semoga sudah tertangkap, sudah tahu identitas dari pelaku juga. Terima kasih Anugrah. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Selamat sore Bang Tajli dan Kak Moli. Ya. Sore. Nah itu dia ya, memang makin anarki aja nih orang-orang ya, entah kenapa ya Bang, Iya. makin berani di siang bolong melakukan Sepertinya tindakan. sih karena pengaruh narkoba ya. Apalagi ciri-cirinya tadi kurus, nggak pakai baju, kemudian nekat seperti itu tanpa memikirkan resikonya. Benar sih. Ya semoga pelaku berhasil ditangkap segera oleh pihak kepolisian Polres Serdang Bedagai tadi ya, Serga ya. Semoga segera tertangkap nih pelaku ya. Jadi kekhawatiran warga sekitar juga berkurang untuk Dan korbannya segera pulih, Amin. anaknya semoga sehat-sehat aja di dalam kandungan. Oke, Tribuners, kalau gitu kita lanjut ke berita kedua. Jadi kalau Tribuners ingat ada 1 tahun yang lalu nih kasus bocah yang meninggal, bocah 10 tahun meninggal akibat digigit oleh anjing. Itu kejadiannya terjadi di Perumnas Simalingkar A, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan. Jadi udah 1 tahun berlalu Bang, ternyata belum ada Tindak lanjut lanjut Polrestabes Medan gitu. Bagaimana kasusnya? Seperti mengendap. Jadi peristiwa itu terjadi ketika korban melintas ke depan rumah pemilik dari anjing tersebut. Terus ternyata pagarnya itu tidak ditutup dan anjingnya langsung menyeruduk keluar dan menggigit paha korban. Korban sempat bertahan sampai 4 hari nih ya, Tribuners, di rumah sakit melakukan perawatan, namun entah kenapa dari mulut korban dan juga dari bekas gigitan anjing tersebut mengeluarkan buih sehingga korban akhirnya meninggal dunia. Jadi udah di 1 tahun tapi belum ada kebijakan ya Bang, apapun ya, bagaimana prosesnya, seperti apa begitu. Ya mungkin kita bisa tonton dulu untuk videonya ya Bang. Ya. Selamat siang Bu, atas nama siapa Bu? Saya Lia Pratiwi. Itu kasusnya gimana Bu? Kasusnya itu sampai sekarang belum ada kejelasan karena tersangkanya belum ada. Itu kronologi pas kapan tuh? Kejadiannya hari Kamis tanggal 10 Juni 2021. Jadi anak saya itu sekitar jam 3 sore itu mau beli jajan lah istilahnya kalau anak-anak gitu kan, beli jajan ke Kede, dan balik dari Kede dia ngelewatin rumah si pemilik anjing yang pas kebetulan lagi beli air isi ulang. Nah pagarnya terbuka, anjingnya keluar, nah anak saya digigitnya, dikejarnya. Jadi dari situ dia ada kawannya yang melihatnya gitu, saksinya gitu kan. Terus setelah itu dia pulang ke rumah. Nah dia pulang ke rumah, sempat saya bawa dia berobat, saya bawakan ke Bidan Manurung waktu itu. Terus karena kan saya awam ya tentang pengobatan, jadi kita cari yang terbaik lah kan gitu, kita bawa ke situ. Setelah itu malamnya anak saya panas tinggi, muntah-muntah. Itu hari Jumat kita mediasi sama Kepling, Babinsar, terus sama saya, adik saya untuk menemui pemilik anjing. Nah kemudian di situ pemilik anjing tidak menerima kalau kenyataannya bahwasannya saya udah bawa anak saya berobat gitu. Dia bahkan bilang sama saya seperti ini, hanya gara-gara.
Nah, itu ada sedikit Penuturan dari ibu korban ya. ibu korban. Jadi memang ternyata ibu korban telah melaporkan ke Polsek Tuntungan dan udah ditangani Polrestabes Medan. Terus pada bulan Desember 2021 pihak Polrestabes Medan telah menggelar perkara. Namun sampai saat sekarang ini belum ada kejelasannya juga, Bang. Bagaimana hasil penyelidikan itu kan? Mungkin kita bisa langsung tanya juga sama reporter kita yang ada. Ada Aprianto yang ada di lapangan. Halo Aprianto. Halo, selamat sore Bang Tazli dan Kak Molly. Ya. Sorry, pakai green screen ya di belakang ya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana apa perjalanan kasus bocah yang digigit anjing ini, Aprianto, silakan. Ya Bang Molly. Bang Moli. Bang Tazli. Ya Tribuners, kasus bocah 10 tahun yang tewas akibat digigit anjing di Jalan Saguraya, Perumnas Simalingkat. Ini terjadi pada tanggal 10 Juni 2021. Saat itu, anak yang bernama Muhammad Reja ini sedang pergi membeli jajanan ke warung dekat rumahnya. Saat melintas di depan rumah pemilik anjing ini, si RS, dengan kondisi pagar yang tidak tertutup, anjing langsung menyerobot keluar dari gerbang dan langsung menggigit paha sebelah kanan si bocah ini. Dan keesokan harinya, pada malam harinya, si bocah langsung panas tinggi dan si ibu langsung membawa si bocah ini berobat untuk disuntik rabies. Dan setelah disuntik rabies, beberapa hari ke depan, esoknya hari, si bocah ini mulai berperilaku yang aneh, menirukan perilaku seperti anjing, seperti ada suara anjing melolong, dia ikut melolong juga. Dan setelah hari keempat, si bocah ini meninggal dunia pada jam 4 sore. Dan atas kejadian ini dari ibu korban Lia Pratiwi telah melaporkan ke Tuntungan, langsung dilimpahkan ke Polrestabes Medan. Pada bulan Desember 2021, Polrestabes Medan telah melaksanakan gelar perkara di Polda Sumatera Utara. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan tentang tersangka ataupun bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Ibu Sikwan hanya berharap untuk menjunjung keadilan untuk anaknya karena dia dirugikan. Dari cerita si ibu korban ini pun, pemilik anjing sempat menyombongkan diri. Halo Aprianto. Suaranya kurang jelas tadi soal penjelasan bagaimana pemilik anjingnya seperti apa, Aprianto, coba diulang. Pemilik anjingnya itu Kak, di saat mediasi kata ibu korban ini sempat Mohon diulang lagi Aprianto, jaringan kurang jelas. Jaringan kurang bagus ini Aprianto. Suaranya Putus-putus. tidak jelas, putus-putus. Coba diulang lagi. Dari penjelasan si Halo. anjing ini sempat menyombongkan diri. Halo Kak. Ya, silakan. Bagaimana keterangan dari terkait pemilik anjingnya? Proses mediasinya bagaimana nih? Di saat proses mediasi itu dari penjelasan ibu korban ini Bang, si pemilik anjing ini sempat menyombongkan diri. Karena dia mengucapkan, mau siapapun yang kau bawa, saya akan lawan. Mau Bobi Nasution pun yang kau bawa ke sini, saya akan turunkan, kata pemilik anjing itu. Oke. Kalau misalnya waktu sorry ya Prianto, kan kejadiannya bermula terus korban itu meninggal setelah hari keempat. Di hari pertama sampai ketiga sebelum korban meninggal, ada nggak etikat baik dari pemilik anjing untuk membantu ya dari pihak korban ini, Aprianto? Nah itu Kak, etikat baik dari pemilik anjing itu tidak ada Kak. Karena setelah si ibu korban membawa ke bidan, si pemilik anjing mengatakan kepada ibu korban ini, nanti datang ke rumah ambil uang yang 100 ini, cuma karena uang 100 ini perkara jadi panjang. Nggak percaya aku kalau anakmu telah dibawa ke berobat, katanya Kak.
Berarti hanya ditawarkan uang 100.000 ya, Prianto? Iya bang, begitu dari penjelasan ibu korban bang. Nah, untuk saat ini apa nih harapan dari ibu korban tadi? Harapan ibu korban itu bang, kasus ini harus jelas ke ujungnya bang, karena dia tidak terima nyawa anaknya telah melayang akibat seekor anjing bang. Kelalaian Karena- dari pemilik ya. Ya. Karena tadi pun saya sempat konfirmasi ke Kasat Reskrim Polrestabes Medan, namun tidak ada respon dari Kasat Reskrim bang. Oh, jadi sampai saat ini dari pihak kepolisian juga belum ada merespon terkait video keterangan dari ibu korban ini ya, Aprianto? Tidak ada kak, tadi saya sempat hubungi kak. Apakah ibu korban ini pernah menanyakan terkait kejelasan kasus ini langsung ke Polrestabes Medan? Dari penjelasan dia kak, bang, sering bang, dia bersama dengan kuasa hukumnya yang bernama Oki, mereka sering menuntut kasus ini agar terus berjalan bang. Nah, melalui penuturan ibu korban ini, apa tanggapan dari atau jawaban dari pihak kepolisian? Tidak ada direspon bang, tadi saya hubungi Kasat Reskrim tidak ada merespon isi chat saya dan telepon saya bang. Oke. Oke, kalau gitu kita tunggu ya untuk terus dihubungi ya Prianto pihak Polrestabes Medan untuk memberikan keterangan pastinya apa penyebab sampai sekarang kasus ini belum ada titik terangnya nih. Aprianto diharapkan untuk terus mengejar ya dari pihak Polrestabes Medan untuk menjawab merespon nih dari kita supaya ada titik terang untuk ibunya juga kan, karena dari etikat baik pemilik anjing juga tidak mengenakan ternyata dari yang Karena kan kalau proses mediasi ceritakan. itu harus ada jalan tengahnya, apa nih kesimpulan yang akan diambil. Nah, pada saat mediasi kemarin itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan bersama gitu. Benar. Kalau gitu kita tunggu ya Aprianto untuk kejelasan dari Polrestabes Medan seperti apa. Terima kasih ya Aprianto. Selamat sore. Terima kasih Kak Moli dan Bang Tasli. Iya. Itu kan termasuk kelalaian dari pemilik anjing kan Bang. Harusnya dia tetap merasa bersalah. Mau kayak manapun ceritanya. Apalagi ternyata anjing tersebut rabies judulnya kalau ternyata korban yang digigit kayak gitu. Efek yang diterimanya. Berarti kan rabies tuh anjingnya sampai meninggal dunia. Padahal yang digigit tuh di bagian pahanya tuh dari yang diceritakan. Dan kenapa juga pemilik anjing ini begitu arogan ya? Kalaupun misalnya tidak mampu untuk Membantu. mengganti rugi dengan uang atau apa ya, Berempati. merasa bersalah, meminta maaf. Ini malah dibilangnya mau panggil Bapak Bobby pun nggak masalah. Ku panggil Pak Bobby betul-betul nanti. Don. Mau sekali ku tengok. Semoga nonton lah ibu itu dah. Ibu-ibu apa bapak nggak tahu. Semoga nonton juga Pak Bobby. Supaya Pak Bobby geram juga kan, ditantang loh Bapak Pak. Coba lah. Itu ditantang loh Bapak namanya. Kalau aku jadi Bapak sih ku cari sih dia. Ada sepertinya pasal pidananya ke situ ada karena kelalaian. Oh, pidana untuk karena Ya, misalnya di jalan lalu lintas, kelalaian kita mengendarai sampai terjadi kecelakaan. menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, ada pasal pidananya. Nah, ini bagaimana nih pasal-pasal yang seperti Iya, ini? kenapa tidak ada ya sampai 1 tahun bahkan belum ada nih prosesnya. Bahkan wartawan kita sudah menghubungi dari pihak Polrestabes Medan tidak ada respon nih. Kenapa? Why ya. Ya udah, semoga Tribuners doain aja semoga ada titik terangnya nih untuk ibu korban supaya dapat keadilan ya atas perilaku yang diterima dari pihak pemilik anjingnya ini. Atau pemilik sama anjing sama pemiliknya otaknya sama, nggak tahu lah kita ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oke, kita lanjut ke berita terakhir ketiga kita. Berita ketiga tadi tentang penggusuran gedung-gedung yang liar di Kota Medan. Benar, itu terjadi di sepanjang Jalan Multatuli, Kecamatan Medan Maimun yang terjadi tadi pagi, Bang. Bahkan tidak hanya bangunan liar yang rumah-rumah seperti itu aja, termasuk Sekretariat Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda OKP serta kantor partai politik juga turut dihancurkan. Iya, tadi ada kantor partai PDIP yang dulu dibangun waktu zaman Ibu Megawati ya. Dan serta kantor cabang Partai Golkar juga. Oh iya. Nggak cuman PDIP aja. Ya, alhamdulillah lah bahwasannya dengan ketegasan Pak Bobby sekarang ini tidak pandang bulu,
siapapun itu iya. ya, kalau memang dia bangunannya salah letak nih langsung digusur gitu. Apalagi bangunan ini ternyata Tribuners dibangun di atas drainase. Itulah Iya. sebabnya dilakukan penggusuran. Upaya ini dilakukan Pemko Medan untuk meminimalisir Banjir banjir di Kota Medan. ini. Nah, bagus kan istilahnya. Semoga tidak ada ketidakenakan di lapangan yang waktu penggusuran itu Iya, dan konflik. Ya, alhamdulillah tadi penggusuran berjalan dengan lancar. Tapi sebelumnya kita Kita lihat tonton dulu video video berikut ini. Bangunan pedagang ini Pak? Nantinya Pak. Oh ya lanjut. Jadi ini beberapa kecamatan ini kita tangani kecamatan Kota Medan. Untuk bangunan pedagang ini Pak? Sudah pernah disurati nggak Pak? Oh sudah. Itu dimulai dengan surat dari Dinas Pekerjaan Umum, kemudian dari Satuan Polisi Pamung Praja, termasuk juga himbauan dari camat dan lurah. Berarti seluruh bangunan ini Pak, sejajaran jalan ini di Ya, Pak? ini kita lakukan dulu nanti menyusul kepada PKL-nya karena PKL juga kita beri kesempatan untuk mencari tempat dan lapangan. Pak, kira-kira udah lama Pak ini bangunan ini berdiri Pak di sini Pak? Waduh, saya pikir saya SMP pun sudah berdiri lama, jadi udah puluhan tahun. Terkait izin Pak dari pengelolaan khususnya yang dari Pak Kapolri itu dan bagaimana sebenarnya Pak? Jadi ini sepertinya semuanya sudah tersosialisasikan, jadi semua sudah memahami hal ini. Makanya dengan kolaborasi gerak cepat kita sampai saat ini semuanya aman dan terkendali. Sebenarnya ini tindak lanjut dari Forkopimda di rumah dinas kota, termasuk juga ada ikrar dengan seluruh ormas Forkopim itu membongkar sendiri bangunan yang di atas parit, badan jalan dan di atas drainase Kota Medan untuk mengatasi banjir, termasuk juga untuk kerawanan dan ini yang kita lakukan. termasuk partai politik yang Ya, jadi kita menangkap. Nah, Tribuners itu ada sedikit gambaran ya pada saat proses pembongkarannya. Ada gedung AMPI tadi yang dihancurkan. Selain gedung AMPI tadi juga ada gedung Golkar sama PDIP. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja tanya sama reporter kita nih yang udah ada di lokasi. Ada Alfiansyah. Halo Alfiansyah. Halo Molly dan juga Bang Tazli. Halo Alfiansyah. Bagaimana Alfiansyah tadi proses pembongkaran atau penertiban bangunan liar ini? Apakah ada konflik yang terjadi pada saat proses tersebut? Ya, baik Molly dan juga Bang Tazli. Ya, tadi memang pemerintah Kota Medan melakukan penertiban bangunan liar di dua lokasi, yaitu di Jalan Juanda dan juga tadi di Jalan Multatuli. Penghancuran sendiri melibatkan Satpol PP Kota Medan, di mana tadi waktu
pada saat pengerusakan ataupun penghancuran bangunan di sana tidak ada perlawanan dari pemilik bangunan sendiri. Karena sebelumnya menurut keterangan dari Kasatpol PP Rahmat Arahab mengatakan bahwasanya sebelum dihancurkan pihaknya sudah sempat menyurati pemilik bangunan sendiri karena bangunan di sana berdiri secara liar begitu dan mengganggu drainase di sana yang mengakibatkan banjir di lokasi tersebut. Tadi juga sempat ada mobil damkar untuk melakukan penyemprotan di parit di sana, namun itu sudah tersumbat. Satpol PP mengatakan bahwasannya pihaknya akan berkoordinasi lagi dengan pemerintah Kota Medan untuk mengorek parit yang sudah tersumbat itu. Karena bangunan di sana sudah berpuluh-puluh tahun berdiri secara liar di atas drainase. Ya, begitu Bang Fajri dan Molly. Oke, tadi di video terlihat ya bangunannya memang udah mulai dihancur-hancurkan nih, cuman belum rata nih. Kapan nih bakal dibuat betul-betul rata semua bangunan yang ada di situ, Alfiansyah? Ya, tadi memang hanya sejumlah bangunan yang dirusak oleh Pemko sendiri, yaitu dari kantor partai sendiri, yaitu tadi ada dua kantor, yaitu kantor ranting dari Partai Golkar dan juga PDI Perjuangan. Selain itu juga tadi ada sekretariat organisasi dari AMPI, PP dan juga IPK. Untuk hari ini kegiatannya katanya hanya menghancurkan sejumlah bangunan itu saja. Kedepannya sebelumnya Pemko sudah sempat menyurati pedagang-pedagang di sana untuk mengosongkan areal drainase di lokasi itu. Mungkin kedepannya jika pedagang-pedagang ini tidak pindah dari sana, kemungkinan akan dihancurkan oleh Pemko sendiri. Karena sebelumnya Pemko sudah menyarankan agar mereka ini untuk pindah dulu sementara agar dibersihkan dulu areal di lokasi sana. Untuk penghancuran ataupun penertiban pedagang di sana belum dikasih tahu kapan waktunya, namun dia mengatakan masih menunggu para pedagang berjualan di sana dulu ataupun mengasih waktu untuk para pedagang ini berjualan di sana dulu. Begitu. Nah, terkait penghancuran gedung-gedung liar ini, apa ada tanggapan dari masyarakat atau pedagang di sekitar lokasi, Alfiansyah? Ya, tadi sempat kita wawancarai salah satu pedagang mie ayam di sana. Dia mengatakan bahwasanya keberatan jika pihak Pemko menghancurkan lapak dagang mereka. Karena menurut mereka itu merupakan satu-satunya mata pencarian warga di sana. Mereka pun berharap jika pun dihancurkan mereka itu dialokasikan ke tempat lain ataupun masih diperbolehkan berjualan di sana setelah drainase dibersihkan, begitu Bang. Tapi hingga saat ini belum ada rencana relokasi atau solusi lain dari Pemko Medan ya? Ya, untuk informasi itu Bang, tadi sempat kita tanyai sama Kasatpol PP, dia mengatakan bahwasanya setelah drainase itu dibersihkan, kemungkinan lahan di sana akan dikelola oleh pihak kecamatan Bang. Kemungkinan nanti pedagang-pedagang ini diperbolehkan berjualan menggunakan gerobak Bang di lokasi tersebut Bang. Oh, tidak boleh permanen lagi ya? Iya Bang, tidak boleh permanen lagi Bang. Oke Alfiansyah, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore Bang Fajri dan juga Molly. Iya. Semangat aja. Selamat sore. Kecut aku. Jadi Waribut kira-kira pindah kemana ya? Tak gerobak kayaknya. Atau enggak kita sebelum dia pindah kita tanya dulu, Wak pindah mana rencana Wak supaya enggak kehilangan kan. Situ itu. Itu dia Tribuners. Jadi ada sedikit hal yang dilakukan oleh Pemko Medan untuk mengurangi banjir juga nih karena menanggulangi banjir. Aku tadi bilang apa? Mengulangi banjir. Oh iya, mengurangi. Oh, mengurangi.
Suka kali nyala-nyala Jadi ya. itu nanti drainasenya akan diperbaiki dulu, kemudian nanti kalaupun ada yang mau berdagang lagi hanya boleh menggunakan gerobak dorong infonya aja, seperti tidak itu. permanen. Tapi nggak tahu ya kebijakan ke depannya seperti apa. Cuman begitulah info yang didapat. Jadi setelah udah dihancurkan nih bangunan-bangunan itu semua, bakal dibangun drainase di situ. Ya semoga tidak hanya Multatuli dan Juanda saja ya, banyak bangunan-bangunan liar yang Benar. tahulah kita Medan banjir sekarang makin Parah. lama makin mengerikan. Kalau dulu 3 jam baru banjir, 2 jam baru banjir. Ini Sekarang setengah jam. Hujan deras kali Udah setengah jam aja. tenggelam Udahlah. di Apalagi Sikambing. depan kantor awak. Depan Wahid Hasim ini kan kantor Tribun. Nggak ngerti padahal paretnya udah gede ya kan penyebabnya. Semoga dari pihak Pemko Medan pun ada solusi ya untuk mengatasi banjir yang ada di kota Dan Medan juga tentunya. di Jalan Titi Pahlawan kemarin kan Pak Bobi berkantor di Medan Utara. Nah, tengok di situ ada bangunan-bangunan liar juga banyak di atas drainase. Nah, itu juga harusnya ditindak dong. Pelan-pelan Bang. Tapi setidaknya ini udah ada kebijakan yang keren juga kan di daerah Ya, semoga Multatuli. continue berjalan konsisten. Amin. Oke deh Tribuners, itu dia 3 berita kita hari ini ya. Yang pertama tadi ada dari Sergei tentang pembegalan dilakukan di siang bolong dan pelaku berhasil melarikan diri dengan membawa handphone dan juga dompet. Sampai saat ini pelaku masih ditangani oleh Polres Serdang Bedagai dan sudah dilakukan olah TKP dan semoga korban cepat pulih ya dan juga pelaku cepat tertangkap nih tentunya. Yang kedua tadi ada ibu korban bocah yang tewas digigit anjing minta keadilan terhadap kasus yang menimpa anaknya hingga meninggal dunia. Benar, dan juga tidak ada etikat baik dari pemilik anjing ya dari cerita korban nih. Semoga ada titik terang dari Polrestabes Medan nih terkait kasus meninggalnya seorang bocah 10 tahun akibat digigit anjing. Yang ketiga tadi berita dari penertiban untuk bangunan liar yang dibangun di atas drainase. Pemko Medan sendiri telah melakukan penertiban bangunan dan merubuhkan bangunan-bangunan tersebut untuk dibangun drainase agar menanggulangi banjir yang ada di kota Medan. Tentunya. Oke Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Selamat Sore Medan edisi Rabu 14 September 2022. Jangan lupa untuk terus saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat jam 17 waktu Indonesia Barat. Dan jangan juga dan jangan ketinggalan juga info-info terkini, berita-berita seputar kita di website tribunmedan.com dan juga media sosial kita ada TikTok, YouTube, Facebook, Instagram dan lainnya. Benar sekali agar up to date ya informasi terkini dan akurat yang pastinya. Oke deh Tribuners, kalau gitu saya Molizatu Ufa. Saya Tazli dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.